Justin Hubner dan Elkan Bagot tiba di Paris 3 jam sebelum laga timnas Indonesia versus Guinea berlaga di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain ada fakta menarik dari Cerezo Osaka. AFC putuskan larang 12 pemain Guinea bertanding lawan timnas Indonesia U23 demi membantu loloskan Garuda Muda dan 3 wakil Asia lainnya di Olimpiade Paris 2024. Jadi mimpiku sekarang juga. Sementara itu, Guinea malah lakukan hal aneh ini. Gila, semuanya langsung kaget. Shin Tae-yong keluarkan jurus super ampuh untuk hancurkan Guinea nanti malam. Sampai sebut dan bawa-bawa hal misterius ini, publik bisa langsung bersorak bahagia dan berpesta melihatnya. Panitia Olimpiade 2024 diskualifikasi Uzbekistan U23 karena curangi timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 dan posisinya diberikan langsung ke timnas Indonesia U23. Jadi keinginan terbesarku sekarang juga. Di sisi lain ada hal menarik soal Nathan Tejo Aon. Gokil, timnas Indonesia akan bertanding melawan Portugalnya Cristiano Ronaldo di FIFA Matchday. Rumor ini dibocorkan satu calon pemain naturalisasi Belanda. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Justin Hubner dan Elkan Bagot tiba di Paris 3 jam sebelum laga timnas Indonesia versus Guinea berlaga di babak playoff Olimpiade Paris 2024. Jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain ada fakta menarik dari Cerezo Osaka. Sang Presiden Cerezo Osaka dengan penuh tekad meminta PSSI untuk bergerak maju dalam mengejar impian. Tidak lain, tujuannya adalah untuk meyakinkan klub Wolverhampton Wanderers agar melepaskan cengkeraman pada salah satu bintangnya, Justin Hubner. Ini adalah diskusi yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, melainkan harus melibatkan Wolverhampton, ujar Morishima dengan mantap, seperti dilansir oleh laman Nikan Sports. Namun, ini bukanlah pertama kalinya Justin Hubner harus bersabar menunggu kelonggaran dari klubnya. Bahkan, pada awal Piala Asia U23, kehadirannya sempat terancam absen karena masih terikat kontrak dengan Cerezo Osaka. Situasi ini semakin rumit mengingat banyaknya pemain dalam tim yang terpaksa menepi karena cedera. Hari ini, banyak pemain yang terkena cedera dan Justin Hubner adalah satu-satunya yang kami andalkan untuk pertandingan besar melawan Kobe, ujar Morishima dengan nada khawatir. Pertandingan besar itu dijadwalkan akan digelar pada Sabtu mendatang, 11/5/2024. Meskipun jeda sehari lebih panjang, Cerezo Osaka menolak untuk mengambil risiko, terutama mengingat jarak yang harus ditempuh dari Paris ke Osaka. Ironisnya, meski menjadi bintang di timnas Indonesia U23, Justin Hubner belum mendapatkan kesempatan untuk memulai pertandingan sebagai starter di J-League 1. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi para penggemar yang mengharapkan lebih banyak dari pemain berbakat ini. Namun, kisah ini tak berhenti di situ. Cerezo Osaka juga harus melepaskan salah satu pemain andalannya, Ryuhei Nishio, yang turut membawa Jepang meraih gelar juara di Piala Asia U23. Dengan demikian, jika Indonesia berhasil lolos ke Olimpiade, akan ada 2 pemain dari Cerezo Osaka yang siap berperang di lapangan mempertahankan bendera merah putih di Olimpiade Paris 2024. Sekarang, saatnya bagi kita untuk bersuara. Apa pendapatmu tentang langkah yang diambil oleh sang Presiden Cerezo Osaka? Apakah Justin Hubner pantas mendapatkan perhatian lebih? Bagikan pikiran dan komentarmu di bawah.
AFC putuskan larang 12 pemain Guinea bertanding lawan timnas Indonesia U23 demi membantu loloskan Garuda Muda dan 3 wakil Asia lainnya di Olimpiade Paris 2024. Jadi mimpiku sekarang juga. Sementara itu, Guinea malah lakukan hal aneh ini. Dalam tekanan waktu yang terus menyempit, Kaba Diawara tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya terhadap kesiapan timnya menghadapi pertarungan yang menentukan melawan timnas U23 Indonesia. Dengan lantangnya, ia mengakui bahwa waktu yang tersisa sungguh terbatas. Para pemain baru saja berkumpul di Paris dan waktu tak kenal ampun telah menyusut, meninggalkan sedikit ruang untuk persiapan yang memadai. Kami tidak punya banyak waktu, serunya, suara penuh ketidakpastian mencuat di antara kata-katanya. Namun, meski terjepit dalam keterbatasan itu, ia bersumpah dengan tekad bulat bahwa timnya telah berlatih fisik dan mental dengan penuh semangat menghadapi pertarungan hidup mati di babak playoff. Namun, tidak ada lagi ruang untuk perdebatan strategi di antara mereka. Hanya fokus pada lawan, mempelajari setiap gerak dan taktik untuk kemudian menyesuaikannya dengan gaya bermain mereka sendiri. Para pemain kami telah disiapkan secara fisik untuk bertarung di lapangan, bisiknya, namun di matanya terpancar keraguan yang tak terbendung. Di tengah kegelisahan ini, Diawara mengakui ada satu faktor krusial yang harus mereka hadapi dalam pertempuran melawan Indonesia, persiapan mental. Pertandingan ini bukan hanya sekadar duel biasa, melainkan penentu langkah mereka menuju Olimpiade. Persiapan mental adalah kunci, ucapnya, suaranya terengah-engah. Karena dalam pertempuran ini tak hanya kekuatan fisik yang diuji, tetapi juga ketabahan jiwa. Dalam upaya melawan waktu dan tekanan, 19 prajurit dipanggil oleh Kaba Diawara untuk mengangkat bendera Guinea U23. Di antara mereka, ada sosok yang pernah merasakan panggung bergengsi di Barcelona, Ilex Moriba, yang kini menjadi andalan di Getafe. Namun, tidak ada nama besar yang mampu menghilangkan bayang-bayang keraguan yang merayap di antara keheningan ruang ganti. Sekarang, ketika waktu semakin menipis, mari kita beri dukungan kepada para prajurit Guinea U23 dalam pertarungan mereka yang mendebarkan. Bagikan pendapat dan dukunganmu di bawah ini. Gila, semuanya langsung kaget. Shin Tae-yong keluarkan jurus super ampuh untuk hancurkan Guinea nanti malam. Sampai sebut dan bawa-bawa hal misterius ini, publik bisa langsung bersorak bahagia dan berpesta melihatnya. Pelatih Shin Tae-yong dengan tekad yang membara menyatakan bahwa tujuannya adalah meraih kemenangan bersama skuad Garuda Muda untuk merebut tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Namun, tantangan tidak semudah yang dibayangkan. Sejumlah pemain tidak dapat bermain, membuat situasi semakin sulit. Sebelum melawan Guinea, jujur saja, skuad kita tidak dalam kondisi terbaik. Namun, dengan skuad yang ada saat ini, kita harus bekerja keras hingga titik terakhir untuk meraih hasil yang memuaskan, ujar Shin Tae-yong dengan tegas. Namun, ada rasa sedih dan kecewa karena Cerezo Osaka tidak melepaskan Justin. Ini pertandingan terakhir dan sungguh menyayangkan bahwa Justin tidak bisa bergabung. Ini peluang terakhir bagi kita untuk lolos ke Olimpiade, tapi kita dihadapkan pada kesulitan, tambahnya. Pelatih asal Korea Selatan ini juga telah menganalisis kekuatan Guinea melalui rekaman video, mengakui bahwa tim Afrika Barat itu memiliki potensi yang kuat. Saya terus melakukan analisis melalui rekaman pertandingan Guinea. Mereka tim yang tangguh, terutama dengan banyaknya pemain Guinea yang bermain di Eropa. Kita tidak boleh meremehkan mereka. Ini adalah sesuatu yang perlu dikhawatirkan, jelas Shin Tae-yong. Menyesali bahwa ia tidak memberikan saran kepada Marcelino sebelumnya, Shin Tae-yong mengakui kesalahannya.
Saya seharusnya memberi saran kepada Marcelino sebelumnya, tapi kemarin saya gagal melakukannya. Ini juga kesalahan saya dan saya memohon maaf kepada para penggemar sepak bola Indonesia. Marcelino seharusnya tidak bertindak seperti itu terhadap masyarakat Indonesia, tegasnya. Sekarang, saatnya untuk mendukung Garuda Muda dalam pertempuran mereka untuk mencapai Olimpiade. Bagikan dukungan dan semangatmu untuk timnas Indonesia di bawah ini. Panitia Olimpiade 2024 diskualifikasi Uzbekistan U23 karena curangi timnas Indonesia di Piala Asia U23 2024 dan posisinya diberikan langsung ke timnas Indonesia U23. Jadi keinginan terbesarku sekarang juga. Di sisi lain ada hal menarik soal Nathan Tejo Aon. Nathan Tejo Aon, salah satu bintang gemilang di timnas U23 Indonesia, telah mencuri perhatian dengan aksi-aksi tak kenal kompromi di lapangan. Meski seringkali terlihat memarahi rekan-rekannya, pelatih Shin Tae-yong justru melihat hal ini sebagai kelebihan. Selama Piala Asia U23 2024, Nathan telah menonjol dengan performa luar biasanya, tidak hanya sebagai gelandang, tapi juga mampu menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai bek tengah saat berhadapan dengan Irak. Namun, yang menjadi sorotan adalah kebiasaan Nathan dalam memberi instruksi atau memarahi rekan-rekannya di lapangan. Bagi Shin Tae-yong, hal ini adalah sesuatu yang perlu dipelajari oleh pemain-pemain lainnya, terutama dalam hal komunikasi antar sesama pemain. Bagi Nathan, hal seperti itu adalah sesuatu yang harus dipelajari oleh pemain kita, ujar Shin Tae-yong. Dalam lapangan, penting untuk memiliki komunikasi yang baik di antara sesama pemain. Di Indonesia, seringkali terjadi bahwa pemain enggan memberikan kritik atau instruksi kepada rekan-rekannya. Meskipun taktik adalah bagian yang penting dari permainan, komunikasi juga sama pentingnya. Sikap Nathan adalah contoh yang baik bagi semua pemain kita. Namun, masih banyak pemain yang merasa ragu atau takut untuk memberikan teguran kepada rekan-rekannya. Komunikasi yang baik adalah kunci, dan ini adalah sesuatu yang harus terus kita tingkatkan, tambahnya. Sikap proaktif Nathan dalam memberikan instruksi atau kritik kepada rekan-rekannya tidak hanya menunjukkan kepemimpinan yang kuat, tetapi juga semangat untuk terus berkembang. Mari kita dukung dan apresiasi semangat dan komitmen ini untuk membawa timnas U23 Indonesia menuju kesuksesan yang lebih besar. Bagikan dukunganmu untuk Nathan dan timnas di bawah ini. Gokil, timnas Indonesia akan bertanding melawan Portugalnya Cristiano Ronaldo di FIFA Matchday. Rumor ini dibocorkan satu calon pemain naturalisasi Belanda. Kapan emang? Ini dia penjelasannya. Calvin Verdonk telah mengungkap rahasia besar yang tengah digarap oleh PSSI, menghadirkan timnas Portugal sebagai lawan bagi skuad Garuda dalam pertandingan uji coba yang mendebarkan. Dengan semangat yang meluap-luap, pesepak bola berbakat berusia 27 tahun ini dengan tulus menyambut peluang bagi timnas Indonesia untuk bertarung dengan tim-tim kelas dunia. Dalam hal ini, saya tidak yakin apakah saya boleh membocorkannya atau tidak. Tetapi, menurut informasi yang saya terima, Indonesia sedang berupaya untuk menghadirkan Portugal, kata Calvin Verdonk, seperti yang dilaporkan oleh media Belanda RN7. Indonesia tengah membidik pertandingan persahabatan dengan negara-negara papan atas dunia, demikian kata sang bek kiri milik NEC Nijmegen ini.
Indonesia memiliki sumber daya yang mampu mengatur kunjungan tim-tim kelas dunia ke sini, tegasnya. Mungkin suatu hari nanti kita akan menyaksikan pertarungan epik antara Indonesia dan Belanda, ucap sang pemain, memberi isyarat tentang impian besar yang mungkin terwujud di masa depan. Dengan harapan yang menyala-nyala, Calvin Verdonk telah membuka pintu bagi potensi pertarungan yang menggetarkan, membangkitkan semangat para penggemar sepak bola Indonesia dan dunia.